Konsulat Jenderal Republik Indonesia Vancouver terus berupaya memperkuat diplomasi ekonomi yang mencakup sektor energi, perdagangan, dan pariwisata dengan Kanada, di samping tetap memberikan pelayanan prima kepada warga negara Indonesia yang berada di Kanada. Upaya-upaya tersebut dimaksimalkan di tengah momentum global seperti Piala Dunia 2026, di mana Kanada bertindak sebagai salah satu tuan rumah. Simak wawancara khusus antara dengan Konsul Jenderal RI Vancouver, Nina Kurniawati. Halo Sobat Antara, di sela-sela liputan Piala Dunia di Vancouver, Kanada, saya berkesempatan bertemu langsung dengan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Vancouver untuk membahas beberapa isu keindonesiaan yang ada di sini. Mari simak wawancara khusus saya berikut ini. Dengan ditandatangani IKCPA, Indonesia Canada Comprehensive Economic Partnership Agreement pada saat kunjungan Bapak Presiden ke Ottawa pada bulan September tahun 2025, kesempatan peluang terbuka semakin luas. Dengan demikian, KJN Vancouver menetapkan strategi diplomasi di bidang ketahanan energi. Kami pada tanggal 8 Juni yang lalu berkolaborasi dengan pemerintah Alberta menyelenggarakan Energy Forum. Kegiatan ini sangat strategis dan potensial. Tentunya proses persiapan ini juga berjalan dalam waktu yang tidak singkat. Jadi awal dari penyelenggaraan kegiatan Energy Forum ini pada bulan Januari 2026, di mana pemerintah Alberta mengundang seluruh pejabat konsuler Corps yang diakreditasikan di wilayah Provinsi Alberta. KJR Vancouver hadir dan menyampaikan pada kesempatan tersebut mengenai kesiapan Indonesia untuk menjadi mitra strategis bagi pemerintah Alberta di bidang kerjasama energi dan ketahanan energi. Alhamdulillah, pemerintah Alberta menyambut baik dan sangat antusias untuk menjadikan Indonesia sebagai mitra strategis. Sehingga semua proses bergulir dan hingga saatnya pada bulan Juni yang lalu kegiatan ini dapat terselenggara. Kita menyebutnya sebagai Indofest. Tahun lalu ini sangat positif dan berhasil, dihadiri lebih dari 10.000 audiens ya, dan ini merupakan flagship program untuk nation branding maupun untuk mempromosikan awareness Indonesia di mata publik Kanada. Nah, mengingat ini sangat strategis, tentunya kami terus melakukan pada tahun ini pun kami melakukan untuk yang kedua kalinya pada nanti tanggal 23 Agustus 2026 di tempat yang sama, dan mengingat ini sangat potensial dan strategis, kami menjemput bola secara gigih melakukan diseminasi kepada kalangan publik melalui media sosial, dan tak kalah pentingnya bahwa pada saat ini di tengah-tengah momentum demam Piala Dunia, kami juga melakukan outreach langsung ke lapangan. Kami hadir di tiap-tiap titik di mana pertandingan diputar. Kami melakukan engagement dengan beberapa pelaku kepentingan, antara lain misalnya pada saat kami berkunjung ke PNI. Nah, di situ kami bertemu dengan officials yang bertugas pada saat itu. Kami melakukan engagement, ngobrol-ngobrol, ternyata banyak yang berminat dan banyak yang sudah juga melakukan kunjungan ke Indonesia. Nah, di situ kami menitipkan flyer kegiatan Indofest untuk didiseminasikan di kalangan teman-teman officials. Yang pertama, kami melakukan upaya responsif dan preventif, yaitu kami melakukan pencegahan melalui berbagai sosialisasi, baik itu di bidang keimigrasian, di bidang pelayanan kekonsuleran, maupun di bidang yang menyangkut kaidah-kaidah ketentuan yang berlaku mengenai hak dan kewajiban. Jadi diharapkan dengan sosialisasi berkala yang kami lakukan bisa mencegah terjadinya permasalahan-permasalahan hukum yang akan dihadapi oleh warga dan diaspora Indonesia. Yang kedua, kami KJR Vancouver terus melakukan inovasi-inovasi di berbagai pelayanan publik,
untuk menuju pelayanan prima kepada warga kita. Nah, pada tanggal 11 April yang lalu, KJR Vancouver meluncurkan inovasi Aurora. Inovasi pelayanan publik yang sangat andal, murah, cepat, ada efisiensi waktu, biaya, tenaga untuk mempermudah para warga Indonesia khususnya terkait dengan pelayanan paspor. Dan ini sangat efektif yang berlaku hingga saat ini. Nah, yang ketiga, kami melakukan upaya jemput bola. Jemput bola ini dalam artian kami mendatangi distrik atau kantong-kantong WNI yang ada kebutuhan untuk melakukan pembaharuan paspor, perpanjangan paspor, atau membuat paspor baru, atau buat anak-anak, balita, dan lain-lain. Kami hadir di sana untuk memproses pelayanan kekonsuleran khususnya paspor. Sehingga warga yang jauh dari KJRI tidak perlu mengeluarkan biaya, tidak perlu mengeluarkan waktu, dan lain-lainnya. Ini upaya jemput bola berbasis data. Dan selanjutnya, dalam kaitan dengan pelindungan warga, bagi warga Indonesia yang menghadapi kendala ataupun permasalahan hukum, KJR Vancouver melakukan pendampingan dan fasilitasi hukum. Bagus sekali, kami menyambut baik kebijakan pemerintah Kanada di dalam mengeluarkan yang dikenal dengan ETA. Ini sangat bermanfaat sekali, baik untuk kunjungan bisnis, untuk kunjungan sosial budaya, maupun untuk kunjungan yang lainnya. Ini prosesnya sangat mudah, cepat, murah, dan akuntabel. Nah, ini ada beberapa contoh yang dapat kami sampaikan. Penggunaan ETA setelah diluncurkan oleh pemerintah Kanada. Yang pertama, pada saat itu kami akan menyelenggarakan Energy Forum pada bulan Juni yang lalu. Nah, ada pihak narasumber dari Indonesia yang saat itu sangat berdekatan waktunya dengan keberangkatan. Kalau harus melalui proses visa yang konvensional, pasti tidak bisa hadir. Namun dengan ETA, dalam waktu singkat, alhamdulillah, narasumber yang kita tunggu-tunggu untuk kesuksesan dan kelancaran Energy Forum bisa hadir di Kanada tanpa halangan sesuatu pun. Nah, contoh lagi. Untuk kunjungan sosial budaya, kami mendapati kunjungan dari pejabat di salah satu perwakilan kita di AS dengan menggunakan fasilitas ETA. Itu sangat memudahkan untuk memasuki Kanada tanpa harus menunggu proses yang sangat lama, karena ini kadang-kadang berkaitan dengan ketersediaan waktu yang kita miliki juga, jadwal yang harus segera dipenuhi, dan lain-lain.